Kali ini, Menit TV akan memberikan berita yang lagi viral saat ini. Artis tanah air yang dilaporkan karena pencemaran nama baik. Nikita Mirzani. Artis Nikita Mirzani resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kejari Serang setelah ada pelimpahan berkas tahap 2 dari penyidik Polresta Serang Kota. Kemudian ia ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Serang. Lantas, kenapa Nikita Mirzani ditahan? Simak informasi alasan Nikita Mirzani ditahan selengkapnya berikut ini. Awal mula kasus Nikita Mirzani hingga ditahan berawal dari pelaporan oleh Dito Mahendra yang tidak terima dengan unggahan Instagram Stories Nikita Mirzani. Dito Mahendra merasa nama baiknya dicemarkan. Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani dengan dugaan melanggar UU ITE dan pencemaran nama baik ke Polres Serang Kota, pada tanggal 16 Mei tahun 2022. Nikita Mirzani terancam terjerat berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf A KUHP, yaitu tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun lebih. Perihal kenapa Nikita Mirzani ditahan, Kajari Serang Freddy D. Simanjuntak mengungkapkan alasan Nikita Mirzani ditahan. Ada dua aspek alasan penahanan Nikita Mirzani, yakni unsur objektif pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman hukuman terhadap tersangka adalah 5 tahun penjara. Kemudian, Freddy juga menjelaskan alasan subjektif, yakni berdasarkan pasal 21 KUHP bahwa agar tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Kemudian alasan subjektif pasal 21 KUHP menyatakan bahwa supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, kata Freddy, Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Freddy mengatakan Nikita Mirzani sempat menolak untuk ditahan saat proses pelimpahan berkas tahap 2. Namun tim kejaksaan sudah antisipasi dan Nikita bersedia. Tadi sempat menolak, cuma kita pendekatan persuasif, katanya. Selama proses penyidikan di kepolisian Polresta Serang Kota memang Nikita tidak ditahan sejak jadi tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Penahanan Nikita Mirzani dilakukan setelah adanya penyerahan berkas tahap 2 oleh penyidik kepolisian Polres Serang Kota. Selasa tanggal 25 November tahun 2022, proses penyerahan tahap 2 berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Tim kesehatan sempat datang mengecek kondisi Nikita di ruang penyerahan tahap 2. Nikita keluar dari ruang tahap 2 pukul 18.35 waktu Indonesia Barat dan langsung masuk ke mobil Avanza warna silver diikuti oleh tim dari Kejaksaan Serang. Mobil tahanan mengikuti dari belakang. Jadi hari ini Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022, terhadap tersangka Nikita Mirzani telah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan sampai dengan tanggal 13 November di Rutan Serang, kata Freddy. Di Kejari Serang, Selasa tanggal 25 November tahun 2022, pukul 18 waktu Indonesia Barat, suara Nikita Mirzani menangis dan berteriak terdengar hingga beberapa menit. Nikita menyebut-nyebut Dito Mahendra sebagai pelapor dirinya. Kalian jahat semua di sini, kalian gak punya hati nurani, kalian pikir saya sebagai penjahat, ujar Nikita. Nikita Mirzani ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Serang. Tahanan kejaksaan untuk 20 hari ke depan. Dari tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 13 November di Rutan Serang, kata Kajari Serang Freddy D. Simanjuntak, Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022. Sampai penyerahan tahap kedua oleh penyidik Polresta Serang Kota, pihaknya katanya tidak menerima adanya permohonan penangguhan penahanan. Nikita Mirzani memang sempat menolak untuk ditahan oleh kejaksaan. Sampai saat ini kami belum menerima permohonan penangguhan penahanan, pungkasnya. Demikian penjelasan tentang kenapa Nikita Mirzani ditahan adalah atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Dito Mahendra bikin Nikita Mirzani masuk ke sel tahanan. Siapa Dito Mahendra? Dito Mahendra terakhir disebut-sebut sebagai kekasih Nindi Ayunda. Ia pernah hadir sebagai tamu undangan istimewa saat Nindi Ayunda berulang tahun. Hubungan mereka juga katanya terjalin pada saat Nindi Ayunda tengah dalam proses perceraian dengan Askara Parasadi. Di beberapa informasi tertulis Dito Mahendra merupakan pengusaha sukses. Di tengah kedekatan Dito Mahendra dengan Nindi, muncul percakapan yang diduga perbincangan Nindi Ayunda dengan ibunya. Di situ, ia membanggakan sosok Dito di hadapan orang tuanya. Keluarga kaya, dia punya taman mini Indonesia Indah, juga itu.
Kakeknya jenderal. Rumahnya ada di Kebayoran, Cilandak, uangnya dia sendiri, ujar Nindi dalam rekaman percakapan itu. Pernyataan Nindi Ayunda setelah dikonfirmasi ternyata cuma isapan jempol belaka. Hal itu dibantah oleh Direktur Eksekutif TMI, I Gusti Putu Ngurah Sedana. Taman mini ini aset negara dan dikelola oleh negara, jadi bukan milik perorangan atau perusahaan. Itu tidak benar, kata I Gusti Putu saat dihubungi melalui telepon. Kabar Dito Mahendra sebagai cucu jenderal juga terus dibicarakan meski hingga kini isu tersebut belum bisa dipastikan. Pemilik nama Mahendra Dito Saputro itu diketahui melaporkan Nikita Mirzani atas tuduhan UU ITE. Ia tak terima dengan unggahan Nikita yang membagikan pesan dari seorang warganet yang mengaku pernah bekerja sama dengan Dito. Unggahan Instagram Nikita tersebut membocorkan dugaan bahwa Dito tidak membayar hak para kru setelah menyewa pesawat pribadi. Nikita kemudian menulis surat terbuka untuk Dito dan memintanya segera membayar biaya tersebut. Met siang Nyai, perkenalkan saya Kap. Andri, mantan kru private jet Dito Mahendra. Itu daftar hutang-hutangnya Dito ke pihak ketiga dan ke kru, tulis pria bernama Andri itu kepada Nikita Mirzani. Itu daftar utang-utangnya Dito ke pihak ketiga dan ke kru. Gaji kru selama 6,5 bulan enggak dia bayar sampai sekarang. Enggak usah pada banyak gaya elo. Nikita Mirzani ditahan di rutan kelas 2B Serang. Pengacara Nikita Mirzani bicara soal permohonan tidak ditahan. Apa yang mau ditangguhkan kalau ditahannya baru sekarang? Penangguhan penahanan itu dilakukan apabila seseorang ditahan. Mungkin pertanyaannya kenapa tidak mengajukan permohonan tidak ditahan, kata Fahmi Bahmid di Serang, Banten, kemarin. Coba tanya ke kejaksaan apakah saya sudah mengajukan permohonan. Kenapa ditahan? Kenapa polisi tidak menahan? Sambungnya. Fahmi Bahmid menuturkan kejaksaan punya kewenangan untuk menahan Nikita Mirzani. Akan tetapi, Fahmi Bahmid menyinggung soal Nikita Mirzani yang merupakan ibu tunggal dari 3 orang anak. Ya saya menjelaskan dia punya 3 orang anak, anaknya pasti akan berdoa, kata Fahmi Bahmid. Itu wewenang kejaksaan untuk menahan. Saya tahu punya kewenangan masing-masing. Padahal polisi tidak menahan. Saya tahu mereka punya kewenangan masing-masing, tapi di dalam persoalan tertentu ada hal luar biasa yang terjadi pada Nikita, ucapnya. Fahmi Bahmid merunut kejadian yang menimpa Nikita Mirzani usai dilaporkan Dito Mahendra, kekasih Nindi Ayunda. Fahmi Bahmid merasa kliennya dizalimi. Dia ditangkap subuh-subuh, digerebek di mal, ini tidak dilakukan penahanan oleh polisi karena kemanusiaan, dia punya anak. Tapi sepertinya ini beda persoalannya. Makanya dia berdoa supaya Allah turun tangan. Doa orang yang dizalimi insya Allah dikabulkan, tukas Fahmi Bahmid. Kasih Intel Kejari Serang Reskinil Jusar membenarkan Nikita Mirzani sempat menolak ditahan. Untuk menolak itu sudah biasalah kami menyaksikan. Semua orang juga tidak mau seperti itu, mungkin Nikita sedikit shock atau gimana, itu kembali lagi ke yang bersangkutan. Tapi, alhamdulillah dia bisa dibawa ke rutan Kejari Serang, kata Reskinil Jusar, Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Yeah.